nggak mau banget jadi penyanyi karena aku lihat mama jadi penyanyi tuh kok kayaknya kerja keras banget ya, capek gitu. Misalnya nyanyi bisa sampai jam 1 pagi baru pulang. Saya aku lihatnya tuh apa aku bisa sekuat mama gitu. Kita tuh belum nyanyi sejak mungkin sebelum pandemi, juga sebelum itu udah lama banget. Soalnya aku kan nggak mau jadi penyanyi, jadi palingan pas kecil gitu aku nyanyi bareng. Jadi mama kayak katanya, iya aku udah lama banget nungguin bisa nyanyi bareng. Pas masa pandemi aku bikin banyak banget temen, keren deh. Lewat gaming. Terus aku akhirnya sekarang punya ayang bule. Yes, Deep Talk with Ruben. Ini spesial banget karena buat saya ini benar-benar bintang dunia ya. Dan suatu kehormatan pastinya di Deep Talk with Ruben. Ini tamunya benar-benar di tengah kesibukannya ya. Mungkin sekarang ini kan lagi tour dan kedatangan ke Indonesia juga ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi menyempatkan datang untuk MOP Channel. Terima kasih banyak. Ini sudah ada Stephanie. Wow. Surprise banget waktu aku ngobrol. Aku thank you banget loh untuk Windy ya. Yang sudah bantu ngobrol sama Stephanie dan datang ke sini. Stephanie, aku tahu Stephanie itu dari lagu Stephanie. Iya kan? Yeah. Lagunya Stephanie waktu dulu sama mama, terus sama kakak-kakak. Itu tuh dulu aku hafal banget lagu itu. Yang apa? Hangilah Stephanie, belum tentu dia dijawab. Gitu. Oh, iya. Aku tahu karena salah satu anaknya Buti yang menjadi perhatian aku itu Stephanie. Karena pada saat itu gemes banget sama pipinya. Yeah. Aku tuh merah banget Buti pipinya tuh. Karena kepanasan aku kalau di sini merah terus. Stephanie, ini yang pasti terima kasih sudah datang ke Talk with Ruben. Aku berbicara tentang bagaimana perjalanan Stephanie. Ini membuat Indonesia gencar. Yang tiba-tiba Stephanie dikontrak sama perusahaan manajemen luar negeri terkenal. Ya. Dan Indonesia heboh. Ini berarti, ini untuk memastikan aku aja ya. Hanya satu karena lagunya Stephanie yang itu? Jadi pas I Love You 3000 keluar, aku masih di sini kan, masih ya dapat bantuannya dari mama aja gitu, kalau studio gitu-gitu. Terus aku dapat email dari mereka, terus kita bekerja sama sejak itu. Oh, oke. Berarti kalau sekarang ini Stephanie kesibukannya lagi apa? Aku tinggal di LA sekarang, terus aku sih passion aku tuh bikin lagu, nulis lagu. Jadi kebanyakan aku bikin lagu aja, terus buat aku sendiri tapi juga buat orang lain gitu. Oh, oke. Jadi ya tapi kalau buat orang lain memang harus lewat labelnya Stephanie. Oke, Stephanie, ini kenapa lebih nyaman nyiptain lagu sendiri? Soalnya ngikutin suasana hati. Iya, aku suka banget sih bikin lagu, soalnya itulah yang favorit aku di dunia musik. Kalau nyanyi gitu perform, aku masih gugup jadi kayak tapi kalau nulis kan seru banget gitu, kayak kreativitasnya keluar gitu. Tapi kan biasanya kalau nyiptain lagu tuh ada beberapa yang aku temui teman-teman pencipta lagu, kalau suasana hatinya lagi galau, lagi gitu banget, kayaknya lebih dapat banget gitu. Iya, makanya aku nggak pernah dapet yang galau. Soalnya aku sekarang semua lagunya pasti lagu cinta, soalnya aku nggak terlalu sedih-sedih gitu. Lagunya kan positif banget, maksudnya lebih yang tidak tersakiti, tidak apa gitu. Aku bukan kayak lagu-lagu mama ya. Wah, kalau lagu mama mah nangis ngeraung-raung gitu ya. Semuanya nangis ngeraung-raung. Berarti ya. Nah, kalbu aja dia bisa nyanyiin loh bahasanya tuh. Tapi kalau Stephanie, ini I Love You 3000. Ya. Itu terkenal banget sampai sekarang ini. Dan perjalanan Stephanie kita nggak ada yang pernah tahu. Tiba-tiba kamu langsung dapat email, ya kan? Dan terus langsung kamu terbang ke sana dan ketemu. Jadi mulainya tuh kita telepon-telepon dulu, terus yang pertama diomongin itu mau remix sama Jackson Wang. Jadi keluarkan I Love You 3002 yang remix sama dia. Abis itu sejak itu kita ngomongin lagi apa kita kerja sama lebih ya. Terus baru itu aku pindah ke sana biar lebih bisa fokus. Namun 3 bulan kemudian COVID. Jadi aku langsung balik ke sini. Aku di sini setahun setengah. Terus baru balik lagi ke sana pas udah vaksin semua gitu. Oh,
Oke. Jadi memang pada saat kemarin itu baru 3 bulan terus tiba-tiba lockdown. Jadi baru aktif lagi sekarang di sana. Bahkan aku sering banget ngeliat di Instagram Stefany udah manggung-manggung dengan banyak sekali jumlah penonton yang tahu banget sama lagu kamu. Seneng banget gak sih? Seneng, tapi aku masih kalau nyanyi tuh gugup soalnya. Serius? Gimana ya kan, harus mikirin badannya juga gimana, bukan cuma nyanyinya. Lebih mikirin ke stage 8-nya. Apalagi misalnya lagu-lagu aku kan pada slow semua, jadi nggak bisa lompat-lompat gitu kan, jadi ujung-ujungnya aku cuman jalan-jalan aja di stage. Makanya aku lagi pengen di masa depan bikin lebih banyak lagu yang lebih bisa buat lompat-lompat gitu ya kan. Lagu yang jingkrak gitu ya. Tapi semuanya pada saat lagu kamu nyanyi juga udah pasti mereka ikutan nyanyi semuanya kan? Ada beberapa lagu yang lebih banyak diketahui sih. Aku kemarin habis keluarin lagu sama Jake. Dia penyanyi dari Amerika. Terus yang itu... Satu manajemen juga? Enggak, dia kayaknya masih indie deh. Okay. Tapi dia punya beberapa lagu yang lagi viral sekarang. Jadi semua pada dengerin lagu aku gara-gara barengan sama dia juga. Jadi itu keren sih. Wow. Yang itu pada tahu. Oke, berarti Stefany di sana juga bisa lebih leluasa memilih lagu-lagu apa yang mau Stefany keluarkan gitu ya. 1 tahun berarti bisa mengeluarkan berapa karya kalau di sana? Nah, tergantung suasananya. Jadi sebenarnya bisa gitu setiap 3 bulan keluarin lagu, tapi kadang juga lebih masuk akal untuk keluarin satu proyek itu bisa cuma 2 kali setahun, satu EP gitu. Jadi sebenarnya tergantung juga, misalnya kalau di tahun itu banyak banget orang dari label aku lagi keluarin, kita harus cari waktu di mana nggak barengan kan, soalnya ntar jadi promonya clashing gitu susah. Jadi lebih ke itu sih. Nah, Oktober kemarin kan baru ada single baru, ya judulnya Breakfast in Bed, artinya makan sarapan di kasur. Karena itu dilakukan di sana. Jadi Stefany di sana tinggal sendiri. Aku udah punya 2 kucing. Oke. Ya kucing, gimana juga. Yang ada lo yang ngurusin juga kan. Semuanya sendiri. Semua dilakukan sendiri. Dan akhirnya pertama-tama jauh dari keluarga, galau gak sih? Nggak terlalu sih, soalnya kita suka ngobrol juga. Tetap teleponan ya? Terus aku sibuk terus, jadi nggak pernah terlalu sendirian galau gitu. Kalau apa yang Stefany lakukan kalau lagi homesick? Makan makanan Indo. So di sana banyak loh toko-toko yang cukup enak sekarang makanan Indonya. Hampir menyerupai ya gitu. Menyerupai banget. Ada satu nih banget. aku suka, namanya Medan Kitchen. Oh. Itu enak banget, ada martabak ini. Enak deh. Jadi paling banyak kalau beli makanan dari situ. Iya. Kalau rindu sama makanan Indonesia. Berarti Stefany sampai kapan di Indonesia? Aku sampai sebelum tahun baru udah pergi. Tapi kita lihat kalau di masa depan balik lagi. Aku pengen sih lebih sering balik. Cuman pesawatnya mahal ya Beb. Terus juga lama banget 20 jam. Jadi males. Jadi harus ada mungkin alasan yang lebih kayak kalau kesini kerja mungkin lebih masuk akal kan alasannya gitu. Oke. Jadi harus ada alasan utama yang kita balik nih, salah satunya mungkin kerja, dan apalagi di Indonesia ini ada beberapa kota ya. Stefany berarti di Indonesia ada beberapa titik. Apanya? Untuk off air-nya? Oh, cuma di sini. Enggak, yang kemarin manggung itu off air. Oh, itu nyanyi? Cuman di Jakarta sama satu lagi di Manila di Philippines. Oh. Cuman 2 itu sih. Untuk Asianya ya. Nah, saat pulang ke Indonesia ini Stefany sangat antusias, bahkan diunggah ke sosial medianya. Apa yang buat Stefany antusias banget? Ketemu teman-teman, ketemu keluarga, terus juga pengen ngerasain lagi di rumah gitu kan, serasa jadi anak sekolahan lagi gitu. Bangun-bangun ada yang udah sarapan udah jadi, nggak harus bikin sendiri gitu. Jadi ngerasain suasana Stefany waktu dulu deh, gitu ya. Siapa yang paling excited nyambut Stefany pada saat sampai rumah? Pastinya mama sih, tapi kayaknya mama emang kan orangnya sangat wow gitu. Jadi nyampe-nyampe langsung mandi, teriak-teriak di bandara. Tapi gimana ya, aku emang bisa telepon sama mama juga pasti, walaupun bisa teleponan tetap kangen gak sih, ya kan? Sampai, soalnya kita ngomongin kangen hal-hal kecil yang misalnya malam-malam kita nonton TV bareng, atau
pesan makanan bareng ini itu, jadi hal-hal kecil gitu sih yang kita kangenin. Nah, aku ada video ya di mana tayangan pada saat Buti jemput Stephanie. Coba kita lihat ya. Rambut aku masih merah warnanya. Sekarang udah hilang warna merah. Jadi udah Mama udah paling heboh lah ya. Paling seru. Apa masakan pertama atau makanan pertama ketika Meni sampai di Jakarta? Oh, mereka bikin semua favoritku, yaitu aku nggak tahu namanya, tapi jadi tempe dipotong-potong kecil, pakai kecap, pakai kacang, pakai ikan teri, terus digoreng gitu. Itu aku suka banget. Sama brokoli pakai saus tiram, sama nasi, terus opor. Opor the best. Udah the best ya. Ini banyak sekali orang-orang yang termotivasi sama kamu gitu ya. Semuanya. Adakah Meni selama di Jakarta memang waktu untuk meet and greet? Ada? Oh enggak sih, tapi aku kerjanya jalan-jalan, jadi ujung-ujungnya pasti meeting aja gitu aku di tempat makan. Tapi aku sering tau nggak, di Amerika tuh sering ketemu orang Indo atau orang yang tahu aku cuman di toko-toko boba. Oh ya? Selalu di sana. Jadi di sini aku kerjanya ke tempat boba juga karena itu favorit aku. Oke, semua cemilan yang manis ya. Oke, itu favorit yang ini kelihatan. Ini tapi siapa bintang-bintang yang di sana yang udah kamu temuin? Untuk temuin? Iya. Kayak bertemu gitu? Iya. Atau mungkin kerjasama di sana? Kerjasama, ada banyak produser sama penulis lagu yang keren-keren sih yang aku suka. Salah satunya yang aku suka banget namanya Dan Glazer, dia bikin lagu BTS kemarin. Oke. Terus juga kalau artis aku banyak sih, aku sering hangout sama Jay, dia juga kemarin nyanyi di Head in the Clouds. Terus sama ya aku kalau ketemu Nicky masih oh my god gitu. Tapi dia baik banget, aku yang sendiri yang Nicky. halo. Padahal orang Indo juga aku tetap aja. Aku ngefans banget kan. Jadi kalau ngefans kan walaupun settingnya casual gitu, aku tetap deg-degan. Tetap gugup ya. Tapi dari kecil Meni itu kalau nggak salah emang cita-citanya kan pengen jadi penyanyi kan? Enggak, aku pas kecil nggak mau banget jadi penyanyi karena aku lihat mama jadi penyanyi tuh kok kayaknya kerja keras banget ya, capek gitu. Misalnya nyanyi bisa sampai jam 1 pagi baru pulang. Saya aku lihatnya tuh apa aku bisa sekuat mama gitu. Tapi pas aku lulus SMA, aku pengen masuk kuliah buat psikologi. Tapi mama bilang, kamu coba deh 1 tahun gitu. Tunda setahun, kamu coba kreatif-kreatif. Soalnya aku dulu suka gambar juga. Terus ujung-ujungnya aku ngeluarin lagu deh. Terus I Love You 3000 keluar. Terus aku kayak, oke, jarang-jarang kita bisa dapet opportunity kayak gini kan. Jadi lanjut deh. Gitu. Jadi semua itu karena momen ya, momen yang pas. Nah, kamu sendiri lebih suka nulis lagu dan nulis lagunya itu semuanya bahasa Inggris? Iya, aku sering coba-coba gitu nulis pakai lagu bahasa Indonesia. Terus aku kasih ke kakak-kakak aku. Terus mereka bilang, Meni canggung banget ya ngomongnya. Soalnya emang aku kalau bahasa Indonesia tuh kebanyakan banyak kata-kata di lagu-lagu yang kata-kata baku, terus mungkin lebih poetis gitu. Poetis. Nah, aku jadi rada kesusahan soalnya kalau bahasa Indonesia aku tuh lebih ke gaul gitu, lebih ngobrol kan. Ya. Jadi kalau di lagu jadi gimana gitu. Selama Meni di sana, apa yang paling Meni ingat? Perkembangan berita apa yang Meni ingat tentang di Jakarta atau Indonesia? Wow, susah soalnya sebenarnya tuh banyak banget social media tuh regional. Jadi hal-hal yang di Indonesia nggak di. Jadi aku nggak tahu TikTok gitu di sini apa nggak keluar di sana. Oh. Aneh. Jadi aku nyampe sini juga kurang tahu. Kebanyakan teman-teman aku cerita katanya ada orang namanya Prince, terus dia hampir masuk kayak K-pop gitu-gitu. Aku cuma tahu yang gitu sih katanya. Oh. Jadi semua banyak tahu tentang perkembangan malah dari teman ya. Nah, ini
nih kalau ngomongin tentang nyanyi dan semuanya kan mama juga diva udah top banget di Indonesia gitu ya. Banyak teman-teman kamu tahu nggak kalau mama kamu itu memang diva top di Indonesia? Temen di Amerika? Di Amerika. Oh, tahu sih soalnya kita suka ngomongin terus kemarin si Jay kan dia banyak fans Indonesia. Terus jadi kemarin pas kesini dia gini, "Ini ketemu dong mama kamu." Terus kayak oke, kita lihat ya bisa atau enggak. Terus suatu hari akhirnya ketemu deh mereka di lobby hotel. Padahal dia lagi check out juga. Terus itu kocak banget sih soalnya dia gini, "Oh my god, aku ketemu the Queen of Indonesia." Terus aku kayak, "Oh gitu." Aku apa? Dan akhirnya dia malah nervous sendiri ya. Kamu pernah duet sama mama gak sih? Belum. Belum malah? Malah belum? Mama yang buat lagu untuk kamu? Belum juga. Kebanyakan sih kita kalau duet ya buat nyanyi di festival. Kayak kemarin Hidden Clouds kita duet, tapi lagu bareng belum ada. Jadi mama lebih ngikut lagunya Meni gitu? Iya. Tapi mungkin suatu hari kita suatu hari bikin. Ya. Tapi gini, ada nggak mungkin kamu akan recycle lagunya mama? Aku udah pernah, jadi pas masa pandemi aku keluarin proyek. Salah satu lagunya itu lagu mama namanya Matamu. Aku keluarin kayak versi akustiknya gitu. Tapi selain itu belum sih. Tapi menurut aku dari kemarin kan misalnya lagu Bahasa Kalbu dikeluarin lagi sama Raisa, abis itu Sang Dewi sama Lyodra. Iya. Itu keren-keren, jadi aku mau lebih mending aku liatin orang lainnya keren-keren gitu yang bisa suaranya kayak mama gitu, setinggi itu. Aku kan suaranya nggak semegah dia. Oh, semoga tapi dia internasional loh. Dia ini terlihat rendah hati banget ya kalau Meni itu. Tidak. Tapi kemarin nyanyi lagu Sang Dewi sama mama di salah satu acara ya, dan mama nangis katanya. Iya, itu kocak banget. Soalnya kata dia kita tuh belum nyanyi sejak mungkin sebelum pandemi juga, sebelum itu udah lama banget. Soalnya aku kan nggak mau jadi penyanyi, jadi palingan pas kecil gitu aku nyanyi bareng. Jadi mama kayak katanya, "Iya aku udah lama banget nungguin bisa nyanyi bareng." Jadi ujung-ujungnya pas selesai nyanyi, masih nyanyi udah mulai matanya berkaca-kaca. Terus aku kayak, aduh aku juga gimana nih. Aku harus bawa ketawa, kalau nggak aku juga ikut emosi kan. Jadi ujungnya aku cuma ketawa-ketawa aja, padahal mama lagi nangis. Ya, kamu kontrol diri banget tuh. Iya. Kalau nggak kamu bisa ikutan melo juga tuh. Ujung-ujungnya pas selesai aku juga nangis, soalnya yes itu, tapi juga aku akhirnya stres untuk performnya lega gitu udah selesai. Tapi katanya kamu sempat nanya ke mama makna lagu Sang Dewi itu apa? Iya, misalnya itu kan kita joke-joke gitu, jadi Cicat di panggung aja. Si Sang Dewi itu tentang bapak aku kan. Terus kita suka joking aja gitu. Kalau Sang Dewi tentang bapak aku, Matamu juga tentang bapak aku. Jadi gitu. Oh, jadi kamu emang sebenarnya udah tahu tapi sengaja aja buat ngeledekin mama gitu. Buat ngajak mamanya bercanda sebenarnya. Dan ya itu mungkin tangisan dari Buti ya, bagaimana anaknya sudah dewasa dan kesempatan dan momen yang sekarang ini lagi dirasakan itu ya kebahagiaan yang tidak bisa dilihat dari nilai uang, materi atau apapun itu ya. Apa yang selama kamu lagi ada di Jakarta, mama sering nawarin apa lagi? Ini apa lagi? Makanan sama karena mama tuh seringnya gini, misalnya dia tahu aku suka baju aku misalnya udah punya satu kan favorit tuh, aku kerjanya pakai itu terus. Aku orangnya tipenya gitu. Jadi dia ambil terus dia coba jahitin, minta orang juga bantu jahitin yang persis sama tapi warnanya beda. Jadi aku ada pilihan juga gitu. Jadi itu salah satu hal yang dia suka lakuin sih, yang ngebantu banget sejujurnya. Itu luar biasa loh ya. Tuh kalau udah masalah performa mah udahlah, mamanya udah the best. Udah nggak bisa lagi, udah ada tanding ya. Justru kalau orang udah tahu siapa bintang tamunya Titi DJ, orang udah pasti nungguin dia pakai baju apa lagi, gimana rambutnya. Itu semua karena kayak udah jadi apa ya, fashion buat semua para penyanyi nih, pengen ngelihat talk Titi DJ. Apalagi kalau bertema, kalau misalnya tema Halloween atau tema Disney atau apa, pasti lebih keren lagi bajunya soalnya ada temanya gitu. Iya, kemarin tuh kebetulan mama tuh satu acara sama anakku. Jadi, nah terus
Habis itu kita pulang, Onyo duluan, baru mama. Habis itu balik duluan, pokoknya nggak ketemu karena mama jaraknya masih ada beberapa lagi gitu. Mama di puncaknya. Nah terus aku ngeliat fotonya, nyesel banget pulang buru-buru. Itu ya pakai baju apa ingat? Yang rambutnya merah. Oh iya. Itu, iya ya. Queen of Hearts. Iya, Queen of Hearts ya. Itu, wah itu keren banget. Aku bilang gini, gokil. Nggak kepikiran ya. Dan tadi aku juga pengen nanya sama Meni gini. Meni ini kan ngerasa stage 8-nya memang, ya karena kamu lebih, ngejualnya lebih, ya suara, lirik lagu yang bikin orang pada suka dan cinta. Tapi justru kamu nggak mau belajar sama mama. Mama diem aja tangannya dia bisa begini loh. Gini-gini. Iya. Stretching kayak itu udah, mama udah the best. Sebelum yoga itu semua top ya. Mama udah duluan begini loh. Ada nggak khasnya mama yang kamu bisa ambil? Aku juga nggak tahu gimana suatu hari dia bisa menemukan. Jadi mungkin harus natural, harus datang dengan organik, nggak boleh dipaksa. Tapi aku juga nggak ngerti. Tiba-tiba kok suatu hari dia mikir aja gini-gini gitu. Iya. Mungkin kali kukunya panjang-panjang kan ya. Jadi. Tapi kalau ya, kalau mama udah the best, Windy mah pasti tahu lah ya. Wow, kalau udah mau sio. Tapi kalau buat aku gini, ini yang sama-sama kita pelaku di industri ya. Aku aja kalau setiap ngeliat butik, ini apa lagi nih yang dia pakai? Itu pasti selalu menjadi tolak ukur dan orang pengen tahu. Dan orang nggak, aku bilang nih ya, tanya ya Windy ya, butik promoin alpukat aja gue sampai beli alpukatnya. Iya betul. Ya, dia yang jago. Dia promo alpukat ya, kok kenapa dimakan dia enak banget ya. Akhirnya aku beli di tempat lain, bukan yang di tempat yang Buti suka tag IG-nya. Beli tempat lain, kok nggak sama yang kayak Titi DJ makan sih. Padahal kan dia cuma ngeliat. Akhirnya gue beli plek ketiplek. Sugestinya, enak ya. Gokil ya. Jadi brand-brand gitu ya. Kalau mau mempunyai ambassador yang jago banget, ke Titi DJ. Iya. Aku bilang itu kan alpukat. Aku bilang, aku mah nonton semua story-nya mama nonton. Ini nonton. Suka banget alpukat kerjanya. Terus pasti ada suara ASMR-nya gitu yang. Iya. Aduh, terus dia cuma ngupas ini aja ada suaranya dia juga gitu. Iya. Itu siapa yang megangin handphone ya? Oh iya betul. Karena aku suka lagi gini. Tapi nggak sempat nanya Windy dan yang lain-lain gitu. Tapi sempatnya gini, kok bisa enak banget sih? Kok dia nggak maksudnya kan karena kita angkat alpukat masih ada flag-flagnya. Kok dia bening banget itu alpukat ya? Kok gimana ceritanya? Jadi ini salah satu yang aku bilang. Jangankan kuku. Dia makan alpukat aja udah pasti banyak yang ngikut. Ya? Betul. Nah, tapi kalau Meni sendiri ada nggak? Mama bilang, kamu pakai kuku dong, nyanyi pakai ini. Enggak sih, mama nggak pernah membebaskan. Cuman kadang-kadang dia bisa melihat apa potensinya gitu. Potentialnya. Jadi misalnya aku pakai dress yang mungkin cuma warna hitam. Terus dia gini, tambah korset, tambah ini, tambah itu. Langsung oh ini baru nih, lebih keren lagi, lebih spesial lah untuk di stage gitu, bukan cuman gitu aja. Jadi benar-benar ngebantu sih punya mama, soalnya dia misalnya dia gini, ini tambah sarung tangan, mama punya, langsung keluarin box, ada 100 sarung tangan, beda-beda warna gitu. Jadi emang dia sudah siap selalu. DJ tuh jarinya cuma 10, tapi kukunya gue yakin berkoper-koper, kukunya Titi DJ. Ya, nah jadi ngerasa memang ya Meni sukanya yang gini, terus sama kalau udah kelihatan sama mama touch up lagi tuh. Pakai ini aja, pakai ini. Tapi ini melakukan penolakan atau enggak? Tergantung. Jadi aku nggak tahu orang-orang tahu ini nggak ya. Tapi aku punya fobia sama perhiasan. Jadi aku nggak bisa banget megang atau lihat misalnya cincin atau anting gitu, aku nggak bisa. Jadi itu satu yang misalnya mama ini mau coba nggak? Terus aku kalau kena dikit fobia aku langsung nggak bisa mah gitu. Itu cuman itu aja sih. Jadi lebih aksesoris tuh lebih ke perhiasan ya. Lebih ke misalnya belt atau topi gitu, itu oke. Tapi kalau misalnya yang kecil-kecil gitu aku geli. Jadi kayak agak fobia gitu. Nah, tapi kalau dari mama nih kan, mungkin ini tahu bagaimana karya mama itu ya udah dari dulu sampai saat ini tetap menjadi bintangnya di Indonesia.
masih agak terbebani nggak punya mama yang udah superstar gitu? Aku dari kecil juga nggak pernah terlalu terbebani sih, soalnya mama itu orangnya juga baik kan ya. Jadi ujung-ujungnya orang tuh lebih inget ke aku kayak, oh mama kamu baik banget ke aku dulu. Jadi gimana ya, malah lebih seneng gitu denger bahwa orang-orang mengenal dia sebagai orang, bukan cuman orang yang famous tapi juga yang baik, terus suka ngebantu. Jadi di kepala aku malah bukannya takut, malah lebih kayak seneng gitu. Oh jadi malah kayak seneng gitu ya. Hmm. Tapi ya Stephanie Putri ini memang udah top gitu ya di sana, ini di Amerika gitu ya. Udah aku sering banget ngeliat video-video kamu manggung di sana, di sini gitu. Jadi mungkin buat kamu ya memang kerja biasa, tapi kan buat kita nih orang Indonesia, wah bangga sekali Stephanie bisa ada di sana. Iya kan? Dan orang Indonesia itu selain Stephanie siapa yang paling sering untuk satu panggung sama Stephanie? Satu panggung, kan aku juga cerita tadi, aku kurang suka nyanyi di stage gitu, masih gugup. Tapi yang keren banget sih si itu Rich Brian, Nicky, sama Warren Hu, mereka bertiga kayaknya emang terlahir untuk di stage deh mereka gitu. Mereka dari pertama udah langsung jago banget. Jadi aku seneng banget kalau bisa nonton mereka sih. Kalau satu stage, dulu banget pernah sekali, tapi biasanya lebih untuk festival Head in the Clouds-nya aja sih gitu. Oh, oke. Tapi kalau sama Rich Brian sering jalan? Enggak sih, soalnya kayak aku bilang aku masih gugup banget. Mereka baik banget sih, mereka bener-bener yang kayak aku datang tuh langsung ya di treat sebagai teman gitu. Soalnya kan orang Indonesia juga, tapi aku malu, takut, gugup gitu. Jadi aku dengan sendiri aja dengan teman-teman aku. Soalnya sama mereka aku masih kayak suka dengerin lagu mereka, aku suka nontonin video-videonya, jadi masih gugup gitu. Jadi ini ceritanya bintang mengagumi bintang ya. Nah ini kalau artis atau penyanyi senior di Indonesia yang kamu kagumi selain Mama deh? Selain Mama, mungkin ini bukan senior sih ya, tapi ya of course Tiga Diva gitu, Krisdayanti dan Rusahana ya. Aku dari dulu suka banget lagu-lagu mereka. Mungkin karena kenal juga kan lewat dan Mama Tiga terbiasa Diva. Lagu-lagu itu. Terus juga obviously, aku suka banget lagu Matahariku oleh Agnes Monica. Aku suka banget lagu itu. Banyak sih apa yang mereka, tapi yang baru-baru aku suka banget Kadipa Barus, DJ. Aku suka banget lagu-lagu dia. Terus juga Nadine Amiza. Walaupun lirik-liriknya itu sangat gimana ya, puitis. Jadi banyak yang aku tidak mengerti, tapi tetap aja keren banget gitu. Kayaknya aku setiap kali dengerin lagu dia belajar kata-kata baru deh gitu. Oh. Tapi gini, biasanya kan kalau di Indonesia nih ya ketika dia lagi ada di puncak-puncak karirnya, semua tawaran demi tawaran pasti datang. Salah satunya film. Ada nggak? Jadi aku ingin banget, aku kayak umurnya masih 14 gitu. Terus ada yang nanya, "Meni mau coba nggak audisi gitu buat film?" So kayak, coba-coba aja. Terus aku inget banget, mereka udah excited banget kan. Abis aku audisi mereka gini, ya mungkin coba hal lain ya Meni gitu. Aku emang nggak bisa banget acting, aku nggak tahu kenapa. Tapi kalau misalnya harus inget line juga, aku kan orangnya pelupa banget. Terus juga ya gimana ya, mukanya aku juga terlalu dipikirin, aduh mukanya aku gimana. Terus kelihatan banget sih, emang aku tidak lahir untuk menjadi actor. Jadi jadi lebih tambah gugup lagi tuh. Iya, harus nginget juga kan susah banget. Aku nggak tahu gimana. Lucu banget sih, karena mamanya kan terlahir, mama juga pernah main Lenong Rumpi malah. Komedi ya di era itu. Di era yang ya jarang sekali komedi, tapi mama bergabung dengan pelawak-pelawak terkenal ya. Itu lucu juga ya, mama di Lenong Rumpi The Movie kalau nggak salah pada saat itu. Tapi Stephanie, apa langkah yang kamu melakukan dalam waktu dekat? Di karir aku? Iya, di karir kamu. Aku akan keluarin beberapa lagu di tahun 2023, tapi ada banyak yang sama orang lain. Jadi banyak kolaborasi lagi gitu. Kolaborasi lagi. Tapi aku rasa kayaknya orang juga banyak nunggu kolaborasi Meni sama Mama sih, aku yakin ya. Pastinya ada.
Tapi menurut aku kita harus cari waktu yang tepat, jangan terlalu terburu-buru makanya. Soalnya aku juga masih banyak hal yang harus dipelajari sebelum aku bisa bikin lagu bareng mama. Kan kita harus levelnya harus nggak jauh. Karena mamanya juga nulis juga, bikin lagu juga, anaknya bikin lagu juga. Nah kalau dijadikan satu ya, yang mamanya juga bintang top Indonesia, yang anaknya bintang top dunia, udah tuh kayaknya di era itu langsung semua pada mundur ya. Karena kolaborasi yang mungkin aja ditunggu dari para netizen nih. Tapi Meni, ini berbicara tentang kamu juga sudah semakin dewasa. Ada gak sih cowok-cowok di sana atau yang mencoba mencari perhatian Meni? Oh, aku yang caper guys. Masa sih? Aku Orang kamu diem menemukan. gini? Enggak, aku pas masa pandemi aku bikin banyak banget teman keren deh. Lewat gaming. Terus aku akhirnya sekarang punya ayang bule. Akhirnya. Oh akhirnya. Nah tapi kalau aku ngelihat banyak sisi lain yang orang nggak tahu sebenarnya. Aku baru tahu banget kalau kamu tuh orangnya nggak percaya dirian. Aku percaya diri kok. Apa? Lu teman-teman manajemen lu aja lu nggak? Mungkin percaya diri, tapi tetap ada gitu di kepala aku dimana hanya karena aku berprestasi tidak artinya orang harus memperlakukan aku sebagai orang yang lebih keren gitu. Kita semua setara bro. Gitu. Oke. Tapi Meni, siapa bintang luar negeri atau mungkin bintang senior yang di sana ya, yang kamu kepingin banget kolaborasi sama dia? Sebenarnya aku lebih pengen bisa nulis lagu untuk dia. Untuk dia, aku pengen banget bikin lagu untuk K-pop. Aku suka banget kan K-pop gitu, Blackpink, Twice. Terus aku suka banget sama ada penyanyi dari UK namanya Anne Marie. Aku suka banget. Jadi aku pengennya sih suatu hari bisa bikin lagu-lagu untuk mereka gitu. Jadi lagu-lagunya bisa lebih banyak dinyanyikan oleh semua penyanyi gitu ya. Tidak hanya buat Stefanie. Tapi aku yakin nama besar Stefanie ya itu bisa menjadi rekomendasi mereka untuk mereka bisa pilih sebenarnya. Sangat membantu. Iya, itu bisa mereka pilih, apalagi lagu-lagunya gak ada yang teriris-iris menyayat hati gitu ya. Gak ada yang teriris-iris menyayat hati. Tapi banyak orang luar negeri di sana yang tahu Stefanie orang Indonesia. Atau banyak orang yang baru tahu ternyata kamu orang Indonesia. Banyak kok, soalnya sejak Idiot Rising label aku mulai lebih gede gitu, mereka benar-benar ngepromosiin banyak banget musisi di Indonesia yang keren-keren. Jadi salah satu hal yang aku bilang kalau misalnya lagi introduksi, aku bilang aku Stefanie Fauci, aku penulis dan penyanyi dari Indonesia gitu. Jadi kebanyakan orang tahu sih. Terus kalau nggak tahu mungkin karena mereka tidak mendengar saya. Tidak dengerin dari awal gitu ya. Tidak dengerin dari awal. Oke, nah Stefanie, ini kita berbicara tentang makanan, karya dan yang lainnya, itu memang untuk perjalanan sebuah Stefanie itu membuat kita orang-orang yang ada di sini tuh kagum gitu ya. Tapi dalam hal sebuah penyanyi ya, perjalanan penyanyi, itu ada nggak impian terbesar kamu suatu saat kamu ingin buat konser gitu? Ada, tapi mungkin aku tuh sebenarnya pengennya gini, konser tapi konser kolaborasi. Jadi aku pengen bisa satu show sama teman-teman aku yang juga penyanyi dan penulis lagu. Terus kita lagu-lagunya ada beberapa yang kita nyanyi bareng gitu. Soalnya di kepala aku paling suka tuh nonton kalau penyanyinya kelihatannya tuh santai, terus seneng gitu. Terus ngobrol sama yang nonton, sama juga teman-teman dia yang lagi main bandnya juga. Jadi itu sih impian aku, bisa bikin konser bareng-bareng teman. Oke. Stefanie, ini dalam menciptakan lagu ini yang saya pengen tahu. Kan kamu ada waktu healingnya di rumah nih ya, diam di rumah. Untuk jadi satu lagu itu langsung hari itu atau kamu butuh di hari berikutnya lagi? Tergantung, jadi biasanya. Tergantung suasana? Tergantung pulang untuk makan malam jam berapa. Oh, jadi biasanya lagi ujung-ujungnya tetap makan ya? Betul. Jadi misalnya aku studio biasanya jam 1 terus pulangnya jam 6. Nah itu biasanya udah selesai satu lagu, tapi kadang-kadang misalnya
bait terakhir belum selesai, Yeah. atau pas pulang aku denger lagi kok kurang bagus ya, jadi aku ulang lagi. Tapi kebanyakan sih hari pertama udah selesai, tinggal aku rekam di rumah lebih enak, rekam vokal di rumah terus aku send ke produsernya. Terus beberapa hari kemudian produsernya kasih versi dia yang paling baru demonya selesai. Itu demo versi 1. Terus kita kerjain terus sampai seneng, baru selesai deh gitu. Oh, udah musisi banget ya, udah pola mindsetnya udah musisi banget. Oke, kalau di Indonesia juga banyak musisi-musisi yang terkenal dan juga bagus-bagus. Siapa yang kalau ada kesempatan Stephanie bisa berkolaborasi? Musisi. Sebenarnya ada nih namanya Rahmania Astrini. Dia aku suka banget lagunya. Sama of course Lyodra gitu. Aku ngefans kan. Saya aku pertama kali denger juga dari Sang Dewi. Habis itu aku langsung denger semua lagunya. Oh keren-keren gitu. Terus juga aku dulu pernah sih pengen banget nyanyi sama Afgan gitu. Kayaknya sekarang semuanya pada mau ya kalau nyanyi sama kamu. Kayaknya ya. Jadi cuman ada prosesnya loh. Ya. Dimana ada proses untuk ya berkolaborasi seperti ini juga ada prosesnya. Dimana Stephanie juga harus meminta izin, dimana penyelenggara juga harus meminta izin ke manajemen dan harus resmi. Bahkan email-emailan sama TV juga banyak yang nggak deal ya. Banyak yang nggak ke-approve. Salah satunya program-program TV yang aku bawakan. Itu, Stephanie di MOP. Kalian kurang canggih ya. Jadi akhirnya Stephanie Putri hadir di MOP. Terima kasih Meni. Makasih. Sudah datang ke sini. Aku senang banget pastinya. Happy nungguin banget hari ini. Karena kemarin-kemarin waktu aku tahu kamu di Indonesia itu dari banner-banner. Iya, Dari banner. Dimana? Karena itu dekat sekolahan anakku kan. Oh iya aku denger. Iya. Aku hotelnya kan pas aku lihat dari atas wah ini apa buildingnya gede banget. Itu sekolah Meni. Oh, kok aku dulu nggak sekolah di sini. Itu sekolahan. Jadi aku lihat, ada nih. Langsung kepoin Instagram mama dong. Oh bener gitu. Jadi makanya aku langsung cari tahu dan langsung telepon. Ya, baik, ini sebelum kita closing ya. Seperti biasa saya ada beberapa amplop. Meni, kamu tinggal pilih warnanya. Karena di dalamnya ada pertanyaan. Hanya bisa milih dan nggak boleh nggak pilih. Oke. Aku pilih yang warna pink. Pink ya, ini ya. Mirip rambut aku sebelum hilang pudar. Di sini ke salon Indonesia dong. Aku sendiri di kamar gitu. Pakai catnya. Tuh, bilang artis luar negeri itu sendiri dia pakai cat gitu ya. Oke, Stephanie. Kalau Stephanie Putri menikah di kemudian hari, Stephanie akan memilih menetap di Amerika atau Indonesia? Aku udah pikirin guys. Jadi gini, aku pengen sebelum aku 30, aku pengen tinggal 2-3 tahun di Jakarta, Bali gitu. Abis itu kalau udah lebih dewasa aku pengen tinggal di sana, beli rumah, investasi gitu. Aku harus mikirin ya money gitu kan ya, kalau mau tinggal di sana harus banyak itu sih uang-uang diinvest gitu. Tapi aku pengen sebelum aku umur 30 aku mau tinggal di sini. Oh. Siung. Orang emang pada pengen tinggal di sana ya. Dia malah kepengennya tinggal di sini ya. Kalau bisa dua-duanya ya mah. Jadi ya kalau bisa karir juga terus berjalan ya, terus keinginan dan cita-cita juga terus berjalan. Meni, ada yang ingin disampaikan nggak untuk semua yang sudah support Meni? Keluarga atau fans atau semua siapapun? Aku pengen banget berterima kasih kepada semua orang yang nge-support aku, apalagi yang di Indonesia, karena tanpa kalian aku benar-benar nggak bisa keluarin lagu, nggak bisa tinggal di sana bekerja. Dan aku benar-benar berterima kasih banget sama kalian. Dan juga aku pengen lebih banyak kesini, jadi kalau kalian mau aku nyanyi kesini, bilang di Instagram aku, mungkin aku cari cara biar bisa lebih banyak bekerja dan berkarya di sini. Dan juga jangan lupa cek lagu baru aku guys. Yeay. Namanya Breakfast in Bed bareng Nash. Bareng Nash ya. Itu udah ada video klipnya? Udah ada video klipnya di YouTube. Betul. Aku ya. Okay. Di
Settingnya sih di rumah orang. Oh. Aku nggak tahu rumah siapa. Ya kalau luar negeri makanya bagus aja deh ya. Ada itu kan parkiran motor jadi bagus aja kalau luar negeri mah. Ya, terima kasih. Thank you. Salam buat keluarga, buat semuanya ya. Terima kasih untuk MOP Lovers. Sampai ketemu lagi. Bye.